Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Maulana Ardiansyah dari kelompok 9. Sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan proses instalasi aplikasi Apache OpenOffice. Sudah di-download, entahan setup Apache OpenOffice. Ini proses instalasi. Pertama, next. Ini memilih tempat untuk menyimpan file datanya. Ini di unpack. Tunggu hingga selesai. Nah, ini kemudian lanjut ke proses instalasinya. Kita pencet next. Ini tidak digunakan. Kita langsung next saja. Nah, ini memilih setup menggunakan yang tipikal. Nah, rekomend bagi user. Next. Membuat icon di desktop. Kemudian install. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Proses instalasinya lumayan cepat, tidak memakan waktu lama. Tunggu hingga beres. Nah, proses instalasi selesai. Kemudian finish. Ini ada ikon aplikasinya di desktop. Kita coba buka. OpenOffice 4. Yang akan dijelaskan yaitu aplikasi pengolah angka. Pada Apache OpenOffice ini ada aplikasi untuk bagian pengolahan angka, yaitu ini spreadsheet, mirip dengan Excel. Kita buka, dan ini adalah tampilan awal dari OpenOffice Calculator atau Calc. Perkenalkan, nama saya Setsa Busunan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan mengenai cara penginstalasi, dan sekarang saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang dasar di dalam aplikasi ini. Kita akan mulai dari kiri atas. Nah, di sini ada file. Nah, ini kalau misalnya kalian mau melakukan membuat peraturan-peraturan dalam file tersebut, seperti di sini ada save as, ada bisa diekspor dan sebagainya. Di sini ada edit, ya seperti namanya ini diedit. Kalau misalnya kita setelah membuat sheet-nya atau membuat dokumennya, kita bisa ngedit di sini. Ini view, ini kita bisa melihat apa saja yang bisa ditampilkan yang ada di layar halaman awal ini. Seperti contoh, saya akan mengaktifkan formula bar. Nah, ini hilang. Dan sebagainya. Terus ada insert. Di sini kita bisa insert banyak dari rows, kolomnya, dan sebagainya. Kita juga bisa menambahkan nama dari kolom tersebut di sini. Meskipun sebenarnya bisa aja langsung di sini sih. Tapi ini ada opsinya di sini. Terus ini ada format. Ini adalah format dari yang ingin kita dari file yang ingin kita buat. Terus ada tools. Terus ini tuh alat yang untuk membantu kita dalam membuat dokumen. Sepertinya ada spelling ini untuk masalah kosakata dan sebagainya. Ada merge dokumen, protect. Terus ada data. Data ini kalau misalnya nanti kalau filenya sudah jadi. Nah, ini ada Windows. Ini untuk Windows yang ada di bawah. Terus kemudian kita akan berlanjut ke sini. Nah, ini tuh berguna seperti namanya ini new. Jadi kita ngebuat hal yang baru. Tuh, saya di sini sekarang sini memiliki 2 halaman. Saya mau hapusnya lagi. Terus ini ada open. Ini open kalau misalnya ada file spreadsheet yang ingin dibuka. Ini ada save. Ini dokumen. Kita kalau mau kirim ke email. Intinya sih yang ada di dalam bagian bagian ini tuh ini berkaitan dengan dokumennya.
kita juga bisa copy dan sebagainya. Nah, kemudian mungkin nanti yang akan sering dipakai dua ini sih. Tuh, di sini kita bisa memilih fontnya mau seperti apa. Terus ini kita bisa memilih ukuran fontnya. Ini ada bold untuk menebalkan. Nah, ini untuk misalnya kita ingin membuat format dari persen dan sebagainya. Terus kemudian ini untuk penamaannya. Ini nama dari box atau nama dari kotak yang ada di sini. Terus ini ada function wizard. Ini kalau misalnya kita ingin membuat sebuah fungsi tergantung yang ingin dilakukan ke dalam data-data yang akan ditambahkan nanti. Terus kemudian di sini ada sum, ada function. Kita bisa nginput di sini. Cuman kadang lebih simpel kalau misalnya di sini ya ada kategorinya juga. Matematika, logika, dan sebagainya. Terus di sebelah kanan kita bisa melihat ini sebenarnya yang bagian kanan tuh mirip-mirip saja seperti yang ada di sini. Tidak ada bedanya, cuman ini dibuat ke kanan supaya lebih nyaman dilihat. Terus ini kan apa namanya eh kecil gitu ya. Kalau di sini kan kelihatannya besar, mudah dipahamin juga. Terus kemudian yang A ini namanya adalah kolom, ini adalah row. Dan segitu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilman Al-Ghifari dengan NIM 23500081129 akan melanjutkan pembahasan rekan saya. Sebelumnya yaitu rumus count, sum, dan juga max. Yang pertama, count. Count itu untuk mencari beberapa banyak jenis barang dengan memasukkan rumus sama dengan count, buka kurung, lalu blok bagian mana yang mau diambil. Saya mau mengambil di blok ini, pencet, lalu seret sampai yang bagian akhir, ambil, tutup kurung, enter. Jadi 9. Karena di sini pun ada 9 yang dimasukkan. Lalu yang kedua yaitu sum. Sum untuk mencari banyaknya stok barang. Sama seperti count dengan memasukkan sama dengan sum, tutup, buka, ambil bagian mana yang mau diambil, blok bagian itu, tutup kurung, enter. Yaitu 222. Berarti semua bagian sini ditambahkan semuanya. Yang terakhir yaitu max. Max adalah mencari stok yang paling banyak di antara di stok ini. Dengan sama seperti sebelumnya, yaitu sama dengan max, tutup, buka, blok bagian mana yang mau diambil, tutup kurung, enter, 51. Karena di bagian ini pun yang paling besar adalah 51. Sekian dari saya, mungkin akan diteruskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Melanjutkan rekan saya yang sebelumnya, di sini saya akan membahas cara penggunaan VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Yang pertama itu adalah penggunaan VLOOKUP. Di sini saya sudah membuat tabel contoh. Ini data gaji, tabel gaji. Nah, di sini saya pertama akan menjelaskan rumus VLOOKUP. Tulis VLOOKUP. Ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP
berdasarkan data pada golongan. Data pada golongan ini akan menentukan gaji pokok, tunjangan, dan juga transportasi. Sedangkan di sini sudah ada formatnya, tabel gaji, tunjangan, dan juga transportasi. Gaji pokok ini akan dilihat dari jenis golongan. Jenis golongannya ini akan dilihat, golongan berapanya. Kemudian saat menggunakan rumus VLOOKUP, akan ditarik juga dari golongan ini, kemudian dimasukkan gaji, tunjangan, transportasi. Coba kita coba dulu. Ini akan dimasukkan D5, kemudian di koma. Ini adalah array tabel. Nah, array tabel itu ini, tabel gaji keseluruhannya kita blok dari golongan sampai dengan akhir di sini. Nah, setelah itu menggunakan titik koma lagi. Kemudian kita akan lihat di mana posisi gaji. Posisi gaji pada tabel gaji itu ada di kolom kedua setelah golongan 1, 2. Kemudian kita masukkan 2, koma, menggunakan 0 sebagai false. Kemudian tutup kurung. Nah, sebelum melakukan sebelum di-enter, sebelum dijalankan rumusnya, di antara ini harus menggunakan simbol dolar. Simbol dolar ini bertujuan agar data tersebut akan diambil absolut pada bagian tabel gaji. Tidak akan menurun ke sini, tidak akan menurun ke bawah. Sehingga data akan tetap dan tidak memunculkan error. Nah, ini beres. Kita jalankan enter. Sudah mulai muncul ini. Golongan 2 gaji 4 juta. Ini kita bisa drag ke bawah setelah pada posisi ini, setelah kursor berubah menjadi tanda plus, kemudian tarik ke bawah dan lepas. Sudah terisi otomatis. Gaji pokok berdasarkan tabel gaji di sini. Kemudian untuk tunjangan juga sama, kita menggunakan VLOOKUP. Kemudian sumber masih tetap sama pada golongan di sini, masih D5, kemudian nah sama juga tabel array-nya. Nah, di sini yang berbeda adalah posisi selanjutnya. Tadi gaji menggunakan angka 2 karena bagian pada kolom kedua setelah golongan, sedangkan tunjangan itu berada di kolom ketiga dalam tabel gaji setelah golongan dan gaji. Kemudian di sini kita masukkan angka 3, kemudian 1, dan masukkan lagi simbol dolar. Selesai, dan enter. Sudah masuk tunjangan di sini. Kita coba drag lagi ke bawah dan nah, semua data sudah masuk. Kemudian selanjutnya ada tabel transportasi. Masih menggunakan rumus yang sama. Berdasarkan data sama, masih sama dari golongan. Kemudian tabel array-nya sama. Penduduk. Nah, setelah ini berarti bertambah menjadi tambah 1 ya. Kolomnya menambah 1 jadi angka 4. Nah, itu juga diberi tanda
Ini simbol dolar. Selesai. Dan enter. Nah, transportasi sudah masuk. Drag lagi ke bawah dan selesai. Nah, ini adalah penggunaan rumus VLOOKUP. VLOOKUP itu jadi rumusnya menggunakan data yang vertikal. Data yang vertikal. Sedangkan sekarang selanjutnya yaitu rumus HLOOKUP. HLOOKUP. Nah, HLOOKUP digunakan untuk menggunakan data yang horizontal. Ini adalah contohnya. Ini data horizontal sudah saya buat. Sekarang tinggal mengulang pengisiannya. Diunduh dulu. Ctrl Z. Nah, sekarang menggunakan HLOOKUP. HLOOKUP. Ya. Nah, data masih sama berdasarkan golongan. Akan diambil golongannya. D5. Di koma. Nah, sekarang berdasarkan tabel array yang di bawahnya. Sudah dibuat ini. Ini adalah tabel array secara horizontal, sedangkan ini secara vertikal. Ini horizontal ke sana, ke kanan. Sedangkan ini menurun. Kita blok lagi tabel array ini seluruhnya. Nah, kemudian lakukan hal yang sama. Ini 2. Ini kemudian tutup. Ini gunakan lagi simbol dolar. Nah, kemudian enter. Data sudah masuk. Ini sama. Kita turunkan sini. Nah, sudah masuk gaji pokok. Kemudian selanjutnya tunjangan. Sama menggunakan golongan daily. Kemudian tabel array sama. Ininya bertambah menjadi 3. Ya, no. Simbol dolar, simbol dolar, enter. Tunjangan sudah masuk, drag lagi, kemudian selanjutnya transportasi yang terakhir. Sama pada D5, tabel array juga sama. Nah, ini bertambah lagi menjadi 3 karena pada kolom ketiga menurun setelah tunjangan di sini. Salah. Ini keempat ya, kolom keempat. Nah, 0 ya. Gunakan lagi simbol dolar agar absolut tidak menurun. Dan enter. Nah, transportasi sudah masuk. Tinggal kita drag, satu lewat. Selesai. Ini penggunaan rumus HLOOKUP. Nah, teruslah jadi perbedaan antara VLOOKUP dan HLOOKUP itu, VLOOKUP digunakan pada data yang tersusun secara vertikal. Nah, seperti ini, menurun golongan ke bawah, gaji ke bawah. Nah, sedangkan HLOOKUP itu digunakan untuk data yang berurut secara horizontal. Seperti ini, golongan 1, 2, 3. Nah, jadi mengurut itu ke kanan. Dari kiri ke kanan,
Sedangkan VLOOKUP itu dari atas ke bawah, menurun. Sedangkan ini ke kanan. Ya, seperti itu. Mungkin segini saja penjelasan mengenai penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Salah satu paket dari Apache OpenOffice. Saya Aditya Maulana, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Melanjutkan rekan saya akan membuat grafik di OpenOffice dengan berdasarkan tabel yang telah saya buat. Tabelnya yang ini semua dari 1 sampai yang akhir ini di blok, lalu tekan di bagian ini chart. Dan sudah jadi. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menggantikan rekan saya untuk menjelaskan mengenai gimana cara kita membuat file yang ada di sini diganti menjadi jenis file yang lain. Contohnya yang akan saya lakukan adalah jenis file PDF. Nah, kita kan sini sudah membuat ya tabel-tabel yang akan digunakan. Terus kita mengubahnya ke dalam bentuk PDF. Maka kita pencet file, kita pencet export as PDF. Tidak perlu diapa-apakan, langsung saja diekspor. Kemudian kita akan menyimpannya dalam dokumen. Terus akan bikin file. Sini ada PDF, tidak perlu diapa-apain lagi, tinggal di save. Dan kita akan coba untuk melihat file tersebut. Dan ya, sudah ada filenya di sini dalam bentuk PDF. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai tutorial menggunakan OpenOffice di aplikasi spreadsheet-nya. Kalau ada kesalahan dan sebagainya, mohon maaf, karena kami juga masih belajar.